Ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam nuansa Idul Fitril Mubarak. Saya mengucapkan uhanniyukum bimunasabati Idul Fitril Mubarak. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihil a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amaliyah Ramadan kita dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi penggugur semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nabinya memberikan garansi, as-salatu ila as-salati wa ramadhanu ila ramadhani wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahunna. Ibadah Jumat ke Jumat berikutnya, ibadah Ramadan ke Ramadan berikutnya, sekaligus ibadah umroh ke umroh berikutnya, itu akan menjadi penggugur dosa-dosa hubungan vertikal seorang hamba kepada Tuhannya. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Yang mudah-mudahan kita istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan besar harapan salawat yang terucap ini akan menjadi bukti syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita zuhur ini dengan membaca surah Fatihah. Kita mohon kepada Allah bihaqqi suratil Fatihah wa bi mu'jizati suratil Fatihah akan menjadi asbab syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang diderita baik fisik maupun rohani, sekaligus menjadi rahmat dan pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat dan jamaah yang tentunya terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah wada pada prosesi haji, beliau naik pada posisi pertengahan Jabal Rahmah. Kita tidak pernah dapatkan riwayat hadis manapun bahwa Nabi naik sampai pada puncak Jabal Rahmah yang kita lihat ada tugu di sana. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan Nabi hanya naik pada pertengahan, ini sunnahnya. Dan tidak pernah didapatkan Nabi naik sampai pada puncak Jabal Rahmah, apalagi sampai mengukir nama beliau sama istrinya. Jangan terlalu bangga ketika kita lihat ternyata banyak nama-nama terukir di sana berasal dari nama-nama daerah kita. Ada Tono, Loftini, gitu ya. Ada Tono, Bilong Tutini, gitu. Itu berharap langgeng. Akan tetapi justru sebaliknya, ini pertanda bahwa banyak masyarakat kita yang perlu diedukasi kembali. Bahwa syarat mutlak untuk bisa langgeng dalam rumah tangga itu bukan harus mengukir namanya di batu sana. Bahwa untuk syarat mutlak menjadi sakinah dalam rumah tangga itu tidak harus menulis di gembok yang ada di Seoul Tower misalkan. Tapi justru sakinah itu Allah hadirkan kuncinya cuma dua, mawaddah warahmah. Ya, mawaddah itu adalah melihat sisi kelebihan. Sebelum kita menikah, kita kan lihat dulu sisi kelebihan ya. Dia punya sisi kelebihan apa? Bukan dari lihat postur tubuhnya yang memiliki sisi kelebihan. Tapi integritas atau value yang dimiliki itu pasti harus ada dalam indikator ketika seseorang mau memilih. Namun ternyata mawaddah itu terbatas. Makanya kalau sudah usia 40, bahkan 50, 60 tahun ke atas masih tetap langgeng, masih tetap setia, itulah salah satu selimut dalam rumah tangga yang Allah hiasi tidak cukup sebatas mawaddah, tapi rahmah.
Rahmah itu adalah melihat sisi kekurangan. Makanya bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, atau sudah 30 tahun berumah tangga, itu tidak dibicarakan lagi mawadahnya. Tapi justru sudah teruji kesetiaannya. Rahmah itulah yang dilihat bukan sisi kelebihan, tapi menutup segala kekurangan-kekurangan. Sebab kalau hanya melihat sisi kelebihannya, sebagaimana manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, pasti ada saja sisi kekurangannya. Kalau kita melihat sisi kelebihan karena faktor cantiknya, otomatis kita baru mengenal beliau. Pada malam pertama, oh ternyata cantik, tapi tidurnya lebih berisik dari kita, kan juga kacau juga, Pak. Nah, makanya inilah salah satu di antara agama mengatur, fazfar bidzatid din taribat yadak. Kata sakinah itu banyak diinterpretasi oleh para ulama-ulama adalah adaptasi. Makanya doa bagi orang yang menikah, Nabi mengajarkan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jama'a bainakuma itu artinya adalah semoga bisa berkolaborasi di antara keduanya dalam kebaikan-kebaikan. Karena suami belum tentu sempurna, istri juga belum tentu sempurna. Maka ketika mereka berkolaborasi untuk saling menyempurnakan terutama dalam kebaikan-kebaikan, Pak insya Allah hadirkan yang namanya sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi menyampaikan khutbah pada prosesi ibadah haji naik hanya pada pertengahan Jabal Rahmah. Di situ Nabi menyampaikan secara tegas, ayyuhan nas, manusia, dhuyufullahi kathirun, tamu Allah ini sangatlah banyak. Walakin hajjun mabrurun qalilun, akan tetapi orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur itu sedikit. Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji sebagaimana kita tahu distimulus dengan nilai-nilai pahala, semangat ibadahnya. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, man shalla fi Masjidil Haram, siapa yang salat di Masjidil Haram maka sebanding 1 rakaat dengan 100.000 rakaat. Illa fi masjidi hadza, kecuali di masjidku 1 rakaat di sana sebanding 1000. Illa fi Masjidil Aqsa, kecuali di Masjidil Aqsa 1 rakaat di sana sebanding dengan 500. Bahkan jangankan ibadah salat yang sudah distimulus dengan nilai pahala, yang sebagaimana kita tahu bahwa kalau ada simbol-simbol setan maupun iblis, maka itu harus segera dimusnahkan. Ya, maka ada salah satu ibadah yang dikenal dengan jamarat, yang harusnya seyogyanya kerikil-kerikil yang disiapkan untuk melontarkan, tapi justru saking semangatnya, karena ini adalah simbol setan yang harus ditundukkan, jangankan kerikil yang udah disiapkan, saking semangatnya dilihat sendal juga dilempar tuh. Dilihat payung juga dilempar itu. Nah, saking semangatnya. Nah, cuma yang terpenting dari itu semuanya adalah Nabi mengingatkan famadza ba'dal hajj. Ya, setelah haji ini selesai, kalian mau ngapain? Karena banyak di antara mereka yang memahami, loh kalau saya 1 rakaat di sana saja sebanding 100.000 rakaat, itu butuh berapa tahun dilaksanakan sholat di masjid-masjid yang ada di tanah air kita. Makanya ukuran orang haji yang mabrur itu adalah birrun. Karena mabrur itu diambil dari akar kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan-kebaikan. Maka saya sangat sepakat kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji, pulang dari menunaikan ibadah haji, gelarnya itu harus disematkan. Pak Haji kah itu, Bu Hajah kah itu? Sebab kenapa? Karena menstimulus mereka. Oh, ingat pernah menunaikan ibadah haji. Sehingga menginduksi orang ini harus berbuat kebaikan-kebaikan. Sebab kenapa? Orang kalau sudah mengukur ibadahnya haji mabrur, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tidak pernah berpikiran kotor, tidak pernah berkata-kata kotor, apalagi menjadi provokator. Nah, ini ukuran haji mabrur. Nah, cuma kebanyakan rata-rata
yang dipanggil Pak Haji justru menstimulus dirinya berbuat kebaikan tapi dalam tempat yang tidak tepat. Biasanya kalau lagi pesta ada organ tunggal, biduan itu suka manggil, Pak Haji nyawer, yang lebih tinggi lebih banyak nyawernya ya Pak Haji itu. Ya, itu juga kebaikan, Pak. Tapi berharap ada kebaikan-kebaikan di luar itu yang jauh lebih baik lagi. Kalau kita tarik ya, aktivitas tersebut pada momentum sebulan kemarin yang kita lakukan, bukankah kita ini distimulus di bulan Ramadan itu dengan banyaknya nilai pahala? Ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis qudsinya Allah sampaikan as-sawmu li wa ana ajzibi. Tidak ada riwayat manapun sampai ulama manapun mampu mengetahui nilai pahala orang berpuasa. Saking tidak ada yang tahu, maka ulama menyimpulkan ini nilai orang yang berpuasa itu mutlak dari Allah dan nilai pahalanya adalah unlimited. Sikap yang dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah sikap sabar, sebagaimana Al-Quran menyebutnya innama yuwaffas sabirun. Nilai pahala bagi orang yang bersabar juga unlimited. Bahkan garansinya langsung dari riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 38 sampai 39. Man shoma Ramadana, man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadar. Siapa yang berpuasa, siapa yang menunaikan qiyamnya malam hari, siapa yang mampu mengintai dan bahkan mendapatkan Lailatul Qadar, motifnya karena iman dan muhasabah, maka dosa-dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi garansinya nggak tanggung-tanggung, nilai pahalanya unlimited, dosa-dosanya gugur. Karena distimulus dengan nilai-nilai tersebut, hakul yakin, maka semangat. Nah, ini berapa banyak masjid penuh itu kalau di bulan Ramadan. Nah, cuma yang terpenting kalau pertanyaan tadi kita tarik pada peristiwa Ramadan kali ini, famadza ba'da Ramadan? Ya, setelah Ramadan selesai kita mau ngapain? Setelah Ramadan berlalu kita mau ngapain? Mungkin yang jomblo sudah punya program ingin menikah di bulan Syawal ini. Akan tetapi bagi mereka, ya, kata Syawal itu sendirilah yang menjadi acuan. Sebab kalau kita lihat salah satu tuntunan yang Allah berikan kepada kita, wallahi saya sampaikan ini tuntunan mahal harganya. Karena tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya konsep ketuhanan yang benar. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, dua ayat ini wallahi saya sampaikan ini tuntunan yang sangat mahal. Ya, sebab tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya keyakinan kepada Allah secara totalitas. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan secara totalitas, bagaimana memahami ayat ini? Bahwa setelah selesai dari satu aktivitas, ya maka plankan aktivitas berikutnya, programkan aktivitas berikutnya. Namun jangan lupa, manusia hanya bisa berencana, Allah menentukan mana yang terbaik buat dirinya. Karena manusia itu ya hanya bisa berencana, memprogramkan. Wa ila rabbika farghab, serahkan semuanya kepada Allah, nanti Allah yang menentukan mana yang terbaik buat hambanya. Kadang kita membaca takdir Allah ini belum tuntas, belum maksimal, bahkan belum sempurna, sehingga muncul su'udzon kepada Allah. Padahal, ya asa an taqrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah sebaliknya. Ya ada yang lebih baik. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang menurut kita baik tapi ternyata tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu rumus dari para ulama-ulama, warda bima qasamallah. Ya ridha atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita, itu kuncinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nabi kalau mendengar ayat ini langsung memplankan. Dan ayat ini ternyata diaplikasikan oleh orang-orang mayoritas yang tidak punya keyakinan terhadap Allah. Orang Jepang itu kalau sudah selesai dari satu aktivitas, mereka akan programkan aktivitas berikutnya. Orang Korea itu saking semangatnya kalau sudah selesai dari kerjaannya, dia plankan kerjaan berikutnya.
Bahkan saking semangatnya, ya dia punya jangka panjang yang harus dia raih, yang harus dia capai. Ya, jadi tidak hanya jangka pendek saja yang harus dicapai, tapi di jangka panjangnya yang harus dicapai oleh mereka. Tapi karena mereka nggak punya konsep yang kedua, wa ila rabbika farghab, maka yang ada adalah penyesalan. Ya, sebab apa yang mereka programkan ketika mengalami kegagalan akhirnya berpengaruh dampak besar kepada dirinya, mau tidak mau stres. Karena gagal dari sebuah programnya. Bahkan kalau sudah stres, mereka langsung mengakhiri hidupnya. Bahkan berita sampai saat ini, teman-teman kita di Korea, ya, hampir berapa banyak para pemuda-pemudi itu, ya, sudah, terutama para artis nih, yang tidak famous lagi, akhirnya banyak di antara mereka yang menerjunkan hidupnya kemudian ke sungai-sungai Han. Dan syukurnya alhamdulillah TKI kita yang ada di Korea itu 56 masjid yang ada di sana, 50 masjid itu sebagian besar dibangun oleh TKI kita. Sekalipun memang tidak dibangun di atas lahan yang kosong, tapi ada beberapa ruko-ruko yang dijadikan masjid bagi mereka, walaupun di bawahnya itu adalah norebang. Ya, norebang itu diskotik, bawah diskotik, atas masjid. Nah ini sehingga dakwahnya itu cepat tersalurkan. Jadi mad'unya itu langsung sasarannya. Maka banyak polisi-polisi di Korea itu bersyukur keberadaan TKI kita, ya, yang akhirnya mempengaruhi bahkan membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap dunia remaja. Karena meminimalisir di antara mereka yang stres. Kalau stres, kebanyakan di antara mereka larinya sekarang ke masjid, tidak harus menerjunkan ke sungai Han. Begitupun sebaliknya, di Jepang sekalipun difasilitasi kalau stres mau bunuh diri, ya pemerintahnya sendiri kan sudah memfasilitasi, ada hutan namanya Okigahara, yang kalau mau mengakhiri hidupnya ya memang ada timernya di situ. Tapi kalau lewat dari jam sekian maka harus kembali lagi. Nah ini menarik, siklus kehidupan yang tidak punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimanapun, yang namanya orang Islam, Allah selalu mengingatkan wa ila rabbika farghab. Apa yang harus kita programkan pasca Ramadan berlalu? Sebagaimana nama Syawal itu sendiri, bahwa Syawal itu artinya adalah tarqiyah, peningkatan. Sampai Imam Ibn Rajab mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa di antara hamba Allah yang aktivitas ibadahnya ada peningkatan, di usia 17 tahun dia masih konsisten sholat 5 waktunya, maka ditambah usianya menjadi 20 tahun, ada tambahan-tambahan. Jadi ada peningkatan dalam ibadah. Maka kalau disimpulkan 17 tahun masih bisa konsisten dengan sholat 5 waktunya itu wajar. Tapi kalau udah 70 tahun dikasih kesempatan untuk hidup, tapi masih konsisten 5 waktunya saja, ini namanya wajar apa kurang ajar nih? Ya, karena 70 tahun itu sudah diberi kesempatan, maka harus diaktualisasikan adanya tarqiyah, adanya peningkatan. Man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbun. Sebaliknya, kalau ada di antara mereka yang diberi kesempatan untuk hidup, tapi ibadahnya stuck di situ saja, maka dia termasuk orang-orang yang maghbun. Maghbun itu tercela. Yang lebih parahnya lagi, kalau ada diberi kesempatan, man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Dikasih kesempatan untuk hidup, bukan semakin meningkat ibadahnya, akan tetapi justru semakin menghilang dari peredaran. Ya, inilah salah satu faktor yang kemudian kata Allah mal'un, maka sejatinya dia adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sering ngingetin ayat-ayatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Sudah dikasih usia sampai 23 tahun, diberi kesempatan untuk hidup, bahkan dimudahkan dalam dunia pekerjaannya, bukan semakin ibadahnya lancar, semakin menghilang. Apa yang menyebabkan jauh dari Allah? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, karena lupa tujuan hidup dia di dunia. Kalau sudah lupa tujuan hidupnya di dunia, maka ada penyakit
yang tumbuh mendarah daging dalam dimensi batinnya, itulah yang dinamakan dengan qaswatul qalb. Lupa bahwa tujuan hidup di dunia ini hanya sebatas perantara untuk menuju kehidupan yang jauh lebih baik dari dunia ini. Yang kedua, kalau sudah ada peningkatan dalam ibadah, maka adanya al-mudawamah fil ibadah. Continue dalam ibadah. Rutinitas itu dilakukan sekalipun sedikit-sedikit. Ini merupakan kebiasaan Nabi. Kalau beliau hijrah, beliau itu selalu mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Satu ketika beliau mempersaudarakan ada sahabat Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda karena melirik adik Salman ini, seorang perempuan yang cantik, yang dalam pandangan beliau ini bisa menjadi pendamping hidupnya, maka dia nikahin. Namun pasca pernikahan Abu Darda dengan adiknya Salman Al-Farisi, ternyata Abu Darda zuhud dalam konteks yang keliru. Jadi kalau beliau ibadah puasa itu totalitas, nggak ada waktu untuk berbuka. Jadi maghrib berkumandang bukan buka, tapi dia lanjutkan ibadah puasanya. Hanya waktu sahur sekali, ya totalitas sampai terus ketemu dengan sahur lagi. Kalau beliau qiyamul lail itu startnya bukan di sepertiga malam, tapi ba'da isya. Ba'da isya sampai seterusnya, mendekati subuh. Begitu dan seterusnya. Jadi pasca pernikahan beliau dengan adiknya Salman bernama Fatimah, yang dilakukan itu saja. Zuhud dalam konteks yang keliru. Sehingga adiknya ini merasa bahwa pasca pernikahan kok saya tidak dinafkahi lahir batin. Maka beliau mengadukan perihal tersebut kepada kakaknya, bahwa pasca pernikahan kami saya tidak merasa dinafkahi lahir batin. Sehingga kakaknya ini mengcross-check, betul nggak apa yang disampaikan oleh adiknya. Datang berkunjung ke rumah Abu Darda, hendak bermalam ke rumahnya Abu Darda. Maka tatkala azan maghrib berkumandang, kakak iparnya ini disuguhkan banyak makanan oleh Abu Darda. Ya, namun ditanya, kenapa engkau tidak ikut makan bersamaku? Sejatinya saya ingin melanjutkan ibadah puasa sampai sahur tiba, kata Abu Darda. Salman tegas mengatakan, saya tidak mau makan makanan yang engkau suguhkan ini kecuali engkau makan bersamaku. Maka diikutilah perintah kakak iparnya. Akhirnya beliau membatalkan. Nah, selepas isya, maka Abu Darda mempersilahkan kakak iparnya ini untuk istirahat, bermalam di rumahnya. Namun hendak ditanya, kemana engkau wahai Abu Darda? Saya mau qiyamul lail. Biasa start pada isya sampai mendekati subuh. Abu Darda, tidurlah lebih dulu. Nanti kalau sudah masuk waktu qiyamul lail, kau akan aku bangunkan dan kita akan qiyamul lail bersama. Maka diikuti perintah kakak iparnya, seketika masuk waktu qiyamul lail, dibangunkan dan mereka melaksanakan qiyamul lail bersama. Selepas qiyamul lail, ada nasihat yang keluar lewat lisannya Salman kepada adik iparnya, inna li rabbika 'alaika haq. Abu Darda, untuk Tuhanmu kamu punya hak. Wa inna wali nafsika 'alaika haq, dan untuk dirimu pun juga kamu punya hak. Wa inna wali ahlika 'alaika haq, dan untuk keluargamu pun juga kamu punya hak. Masing-masing berikan haknya. Nah, tapi karena Abu Darda menyikapinya, ini kayaknya kakak ipar saya lagi ngerjain saya. Pagi hari kakak iparnya balik pulang, dia langsung berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya merasa dikerjai oleh kakak ipar saya. Seharusnya saya berpuasa totalitas, tidak ada waktu berbuka kecuali sahur, bahkan qiyamul lail saya harus totalitas ba'da isya sampai mendekati subuh, tapi saya disuruh tidur lebih dulu. Saya berpuasa tapi disuruh berbuka ketika azan maghrib. Maka Nabi tegas mengatakan, Saddaqa Salman. Salman benar wahai Abu Darda. Aku ini orang paling takut sama Allah. Aku puasa, aku berbuka. Aku qiyamul lail, aku tidur lebih dulu. Dzalika min sunnati, itu adalah sunnah-sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak ngikut sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Di akhirnya Nabi memberikan nasihat kepada Abu Darda, khairul umuri adwamuha wa in qalla.
Sebaik-baik aktivitas ibadah itu adalah adwamuha, pertengahan. Wa in qalla, sekalipun engkau melakukannya hanya sedikit. Duha 2 rakaat, akan tetapi rutin, continue, itu jauh lebih baik daripada sistem rapelan. Ya, kayak pegawai DKI kemarin dirapel di Bank DKI, itu cukup lama ya Pak, sampai sekarang. Syukur alhamdulillah kalau dirapel gajinya masih enak. Ya, tapi rapelnya nggak bisa keluar gimana? Nah ini salah satu di antaranya bahwa kalau dalam urusan ibadah continue sekalipun sedikit. Tapi tidak ada sistem rapelan. Di sini bukti bahwa sebaik-baik ibadah itu adwamuha. Kalau sudah ditingkatkan maka yang kedua adanya continue dalam beribadah. Dan yang ketiga, kalau sudah mampu continue dalam beribadah, maka Nabi mengajarkan kepada kita fastaqimu, istiqomah. Ya, istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah. Tapi istiqomah itu adalah bagaimana minta kepada Allah agar bisa disempurnakan. Karena istiqomah kita tarik dari akar katanya itu adalah qoma. Qiyam itu artinya adalah sempurna. Ya, makanya syarat mutlak dalam mazhabnya Imam Maliki, kalau dia mau sholat maka dia harus qiyam dulu. Bukan niat dulu, tapi berdiri tegak sempurna dulu baru dia berniat. Ya, ini kadang ada orang baru jalan, masuk ke tempat langsung takbir. Ya, itu juga ada dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau dalam mazhabnya Maliki, dia harus berdiri tegak, diam dulu sempurna, maka barulah dia bisa berniat dan bertakbir. Ini salah satu makna qoma qiyam. Tapi kalau ditambah, kalau dalam ilmu sharaf ala waznin istaf'ala, menjadi istif'al atau istiqomah, maka maknanya adalah tolab lil qiyam. Artinya minta kepada Allah agar disempurnakan. Karena kalau mengukur ibadah kita rasanya kita nggak sempurna, Pak. Kalau mengukur diri kita rasanya kita nggak sempurna ibadah selama ini. Tapi kalau terus meminta kepada Allah agar disempurnakan, fa insya Allah apa yang Allah inginkan pasti akan sempurna. Sebagaimana kata kalimat istata'a, haji itu adalah istata'a. Cuma salah persepsi kita menerjemahkan haji itu bagi siapa yang mampu. Tidak. Kalau mengukur kemampuan kita, mustahil kita bisa haji. Tapi kata istata'a atau istita'ah itu dihadirkan ala waznin istif'al dalam ilmu sharaf. Cara membacanya dalam ilmu arut wa qawafi adalah talab lit ta'ah. Ta'ah itu artinya kemampuan. Ketika ditambah ala waznin istif'al maka menjadi talab. Ya, meminta kepada Allah agar dimampukan. Terbukti ada orang yang secara finansial ya belum cukup untuk menunaikan, tapi ternyata diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti secara fisik dia tidak mampu seharusnya, tapi ketika dia minta agar diberi kemampuan oleh Allah, ternyata dimampukan oleh Allah. Sama seperti halnya kalimat istighfar itu sendiri. Ghafara akar katanya artinya ampunan. Ketika ditambahkan ala waznin istif'al menjadi istighfar, maka minta ampunan. Maka saat istighfar sejatinya dia tahu dosa mana yang perlu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat istiqomah. Kalau kita lihat berapa banyak public figure ketika Ramadan itu menutup auratnya. Ya, ketika ditanya kenapa kok Ramadan Anda menutup auratnya? Tapi ketika Ramadan keluar, selesai, Anda membuka kembali aurat Anda. Dengan tegas mereka mengatakan, oh namanya juga public figure. Oh namanya juga profesi. Andai saja mereka istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Garansi langsung dari Allah, Allah akan turunkan malaikat sebagai motivator dalam kehidupan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu terjebak di Gua Sur bersamaan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dengan rasa takutnya beliau mengatakan, bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, andai saja kafir Quraisy ini kepalanya merunduk ke bawah, kita akan ketahuan, pasti selesai nyawa kita. Tapi Nabi Muhammad memberikan satu pesan kepada beliau, apakah engkau yakin yang ada di tempat ini hanya engkau dan aku saja? Bukankah ada Allah? Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhaf wa la tahzan.
yang seketika Allah turunkan malaikat sebagai motivator dalam kehidupannya, memberikan bahasa motivasinya, jangan takut, jangan sedih. Allah itu akan bersama-sama orang yang konsisten dalam kehidupannya. Tidak sebatas itu, tapi justru Allah memberikan kabar gembira, absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yaitu berupa surga yang sudah dijanjikan, nahnu awliya'ukum fid dunya. Bahkan Allah hadirkan malaikat sebagai motivator dalam kehidupannya di dunia. Ya, inilah salah satu konsekuensi orang yang bisa istiqomah pasca Ramadan berlalu. Ya, mudah-mudahan Ramadan berlalu mampu meninggalkan athar bekas kepada kita untuk terus mendawamkan. Jika Tuhan yang disembah di Ramadan itu sama, maka apa bedanya dengan Tuhan yang disembah di luar Ramadan? Apa yang membedakan kita dengan Ramadan? Kenapa harus begitu semangat hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan Tuhan yang disembah padahal sama, Al-Quran yang dikaji adalah sama, kenapa tidak menstimulus kita untuk lebih meningkatkan atau minimal konsisten, atau justru minta kepada Allah agar disempurnakan. Ya, mudah-mudahan kita mampu menjalankan pasca Ramadan ini at-tarqiyah fil ibadah, peningkatan dalam ibadah, al-mudawamah fil ibadah, continue dalam ibadah, dan yang ketiga adalah al-istiqamah fil ibadah, minta kepada Allah agar terus bisa disempurnakan ibadah-ibadah kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.